Ya udah terus saja berserah sama Tuhan. Kalau kita punya hati hamba mau melayani, maka kita pasti mau bersabar. Bawa terus di dalam doa. Nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, Pak. Yes. Kekuatan kita sangat terbatas. Pertemuan dalam komsel itu tidak boleh menduplikasi dari ibadah. Jadi jangan membedakan ibadah ke komsel. Tapi mereka ada satu fight. Oh iya, tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Komsel itu saya menceritakan mereka bahwa semua punya salib. Iya. Tuhan Yesus punya salib, kita pun punya. Iya. Tapi kita sehari-hari yang lakukan seperti apa? Itu yang buat kita saling kuat dan motivasi menguatkan untuk kita semua. Komsel juga manusia, Iya. ya banyak kekurangannya. Kalau kita dalam satu keluarga, kita juga percaya bahwa papa kita, mama kita juga nggak ada sesuatu yang sempurna. Kita belajar aja, tapi ambil yang baik, ya kan. Lalu yang tidak baik Kita jangan, buang. ya. Jangan takut, jangan khawatir. Aku ini Allahmu dan aku akan memberikan kemenangan. Dan itu Tuhan buktikan ke saya, Pak. Sepanjang kita mengandalkan Tuhan, kita pasti ditolong ya. Ada firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya Denny Widya CBC di podcast Menembus Waktu. Hari ini, podcast ini sangat spesial karena narasumbernya ada beberapa orang. Nah, apa yang akan kita bicarakan hari ini? Kita akan berbicara tentang sel group atau kelompok sel. Apakah kelompok sel itu alkitabiah? Ya, kita akan bicarakan itu. Nah, pada hari ini sudah hadir di studio ini Pak Lukas, Shalom. Pak Usman, Shalom. dan Pak Johnny Peter. Shalom. Wah, luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya mereka hadir untuk sama-sama kita membahas, berdiskusi mengenai kelompok sel. Jadi, teman-teman, kalau selama ini kalian diajak untuk ikut kelompok sel dengan berbagai macam alasan sibuk dan lain-lain, hari ini kita akan mendengar bagaimanakah sebenarnya kelompok sel itu. Mungkin pertanyaan pertama nih buat Pak Lukas, Pak. Silakan. Siapa? Saya jelaskan, Pak. Kelompok sel itu apa sih, Pak, sebenarnya? Ya, baik. Kelompok sel adalah komunikasi sel atau perkumpulan orang-orang yang secara spiritual ya. Artinya apa yang ada dalam kelompok sel adalah membicarakan hal-hal yang bersifat spiritual. Salah satunya pembahasan firman Tuhan, berdoa, dan mungkin ada kesaksian. Begitu kurang lebih. Oh, jadi seperti ibadah biasa gitu ya? Ya, sebenarnya komsel dengan ibadah itu beda, Pak. Oh, beda ya? Ya, kalau ibadah itu berbicara pelayanan, namun kalau komsel adalah komunitas. Oh. Makanya dalam komsel itu boleh terdiri dari berbagai gereja, berbagai suku dan bangsa menyatu di dalam komsel. Oh. Nah, apa sih tujuannya itu, Pak Usman? Adanya komsel ini? Wah, luar biasa ya. Kalau tujuan komsel ini sebenarnya lebih kepada rohani seseorang. Iya. Kalau di ibadah raya hari Minggu kan itu kita nggak bisa menjamah satu-satu yang mengetahui secara pribadi. Di komsel ini satu wadah yang benar-benar sangat beruntung sekali. Kenapa? Di situ kita bisa mengenal satu sama lain secara pribadi. Entah lebih intens lagi mengenai pergumulannya seseorang tersebut, entah mengalami kesulitan apa. Di dalam satu komunitas sel itu kita bisa saling mendukung, saling mensupport, saling membangun, saling bahkan membimbing satu sama lain, ya kan. Di situ kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam komunitas sel. Jadi lebih kepada personalnya, lebih dapat kepada mereka secara pribadi. Karena kalau di gereja ibadah raya kan sulit ya untuk tanya jawab atau waktunya juga terbatas gitu. Tapi kalau di komunitas sel kita bebas untuk mengutarakan apa permasalahan yang kita sedang hadapi. Di situ kita bisa saling disupport satu sama lain. Oh, jadi makin mengenal lah ya antar Iya. pribadi, antar sesama jemaat ini. Ya, betul banget. Jadi kita benar-benar bisa saling benar-benar mengenal satu sama lain, Iya, iya. dan saling mendukung di dalam pergumulan satu sama lain. betul. Betul. Dan wadah juga untuk mencari jodoh ya. Bisa ya. Iya. Karena kan dari berbagai suku, jadi saudara Iya. bisa dipilih nih mau suku apa, ada dalam komsel itu ya. Gitu. Nah, kalau Pak John Peter nih, perlu nggak sih jemaat ini ikut kelompok sel? Kalau bagi saya pribadi Iya. pendapat ya, saya bilang perlu. Kenapa, Mengapa Pak? tuh? Karena gini loh, kalau kita kan selama ibadah cuma sekedar ketemu selesai Iya, iya. pulang.
Kalau di sel ini kita saling bisa motivasi, Iya. bisa mensupport. Iya. Karena terus terang sekarang ini kadang-kadang kalau kita sendirian nggak enak, Pak. Kalau kita bisa di dalam kelompok sel, kita bisa saling memberi. Mungkin dia punya masalah atau problem, Iya, iya. atau dia tidak punya kerjaan, kita bisa bantu support dengan mencari kerjaan ke tempat kita, kantor kita, apa di mana. Saya sih lihat dengan adanya kelompok sel, kita bisa menjadi kayak saudara ya. Ya. Kadang-kadang mungkin saya sama Pak Lukas sama Pak Osman sekedar ketemu, say hi, minggu bye, pulang. Tapi kalau kita di sel, gimana Pak Lukas? Pak Lukas pasti tanya, gimana bisnis? Iya. Nah, terus kita secara rohani kita bilang, oh ya memang semua bisnis sepi, tapi bersama Tuhan Yesus tidak ada yang sepi. Iya. Itu aja sih Pak. Jadi sel itu memecah. Iya. Jadi kita sama-sama bisa bersatu dan bisa memecah. Itu aja. Tapi bukan untuk pecah belah ya Pak. Iya. Tapi bersatu dalam Tuhan Yesus ya. Itu sih Pak. Iya. Dan uniknya juga di dalam Komsel itu mungkin saya tambahkan pernyataan dari Pak John bahwa di Komsel ini kita sama-sama memiliki kekurangan, sama-sama memiliki kelebihan. Disitulah kita campur aduk sehingga ada seseorang yang mungkin anggota yang merasa kekurangan disupport, ada saling Ya, mendukung, ya, ada saling itu sih. saling kerjasama Saling yang baik, kerjasama. ya, saling Ya. mendoakan, saling meneguhkan. Karena kalau sendirian kan ini kadang-kadang kita terus terang kalau kita melihat ekonomi sekarang Iya. Pak, seperti apa sih? Kalau kita mungkin bertemu, kadang ada kelompok sel, kita datang, oh Kak, bisnis apa? Bisnis kita bisa saling memotivasi. Iya, Ya sudah iya. nanti kita bantulah. Iya. Walaupun bukan hanya dalam rohani saja, Iya, tapi kita iya. bantu juga sebagai semangat Iya, kita iya. buat mereka. Iya. Itu sih Karena kita udah saling mengenal kebersamaan lah. kebersamaan Iya, ya. kebersamaan. Benar. Nah, sebenarnya kelompok sel ini, Pak, Ya. Pak Lukas nih ya, Alkitabiah nggak, Pak? Maksudnya, apakah di Alkitab memang mengajarkan tentang kelompok sel ini? Ya, menurut saya Alkitabiah dan itu ada di Alkitab karena pada waktu zamannya Rasul Paulus mereka itu tiap hari loh berkumpul, bahkan membawa makanan ya, mengumpulkan tiap hari mereka berkumpul di satu tempat. Mereka apa yang dibicarakan tentunya firman Tuhan, mungkin mereka memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan sebagainya. Jadi Komsel ini sebenarnya sudah zaman dulu sudah ada. Iya, sudah. Iya. Ya. Iya, Nah, betul. sekarang ini kita mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, kadang-kadang adanya kangen ya, maunya Iya. tiap hari. Tapi zaman dulu, zaman kisah Rasul ya, itu tiap hari berkumpul gitu. Jadi, Jadi sangat perlu dan memang harus kita kerjakan terus, Pak. Karena di Komsel ini memang banyak manfaatnya. Paling tidak kita mungkin lebih empati kita tuh diasah Iya. lewat perkumpulan Komsel ini. Iya, iya. Kita mungkin tadinya saya ambil contoh, Iya. saya tadinya nggak suka sama Pak John karena Komsel, lama-lama jadi suka. Iya. Gitu ya. Iya, Itu bisa betul. terjadi. Iya, betul. Iya, saya ketemu. Tapi kadang-kadang juga membosankan juga sih, Pak. Itulah. Jadi kadang-kadang karena sering bertemu kan gitulah kita bilang. Kalau tadi benar kata Pak Lukas Alkitabiah, iya. Kenapa kadang-kadang kita secara iman mungkin kalau kita sendirian nggak kuat. iya, iya. Tapi kalau secara kita bersatu kita saling motivasi. Kayak tadi Iya, Pak Lukas iya. bilang, Pak Lukas ngeliat saya lagi sedih. Iya. Gimana Pak? Iya. Saya bilang secara rohani dia bilang gini Pak, baca firman Tuhan di sini ada ayatnya, ada apa. Iya. Dan ini loh Pak, misalnya ada masalah keluarga, betulnya apa sih yang kita bahas? Ya itulah Pak. Karena saling memotivasi, mengisi, ya menurut saya Iya. di Alkitab juga kan ada Pak. Iya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita kan kita sering support. Iya, betul, betul. Nah, sekarang kan kita melihat kondisi gereja yang jemaatnya mungkin ratusan, bahkan ribuan, maka malah puluhan ribu ya. Puluhan Iya. ribu, Pasti betul. mereka nggak akan saling mengenal tuh ya. Iya. Iya. Ya. Nah, kemudian kan makanya kenapa kelompok sel ini jadi hal yang penting gitu ya. Iya, betul. Iya betul. Nah, idealnya itu satu kelompok sel itu berapa orang sih? Ya. Kalau pendapat saya, Ya. mungkin kita meniru muridnya Tuhan Yesus ada 12. Jadi maksimal 12. Jadi kalau yang sampai lebih dari itu diapain? Dibelah. Makanya sel. Sel. Sel sifatnya kan membelah diri, jadi harus dibelah. Kenapa harus 12? Karena dengan 12 itu seorang pemimpin Komsel itu bisa memperhatikan satu persatu. Ya kan? Tapi kalau 30 apalagi karena di dalam Komsel ini tentunya perkumpulan dari berbagai karakter ya. Karakter Pak John, Pak Usman, Pak Denny juga, saya juga Berbeda ya. Berbeda-beda. Tapi kita harus menyatu di situ. Nah, Ya. itu hal yang tidak mudah, tapi karena kita terus belajar itu bisa. Nah, jadi kembali tadi pertanyaan Pak Denny bahwa perlu ya tadi ya. Iya. Perlu. Ya, sangat-sangat perlu. Iya. Yang kedua, Dan idealnya itu sekitar 12 orang ya, gitu ya. tadi 12 saya ulang lagi 12. Selebihnya jangan. Kenapa? Ketuanya agak kerepotan, apalagi
ada yang bandel, ada yang satu bandel aja udah repot gitu. Kelompok sel itu ada ketuanya. Betul. Iya. Betul, betul. Ada. Betul. Ini semacam gembala lah gitu ya. Gembala kecil. Gembala kecil Ya. ya. Jadi biasanya di gereja kami itu ada dua, Pak. Satu ketua komsel, yang kedua kortim. Apa sih kortim? Kortim adalah identik dengan wakilnya ketua komsel. Iya. Apa tugasnya? Mensupport pekerjaan ketua komsel. Oh. Nah, karena kan setiap pemimpin komsel ini kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Iya, iya. Mereka berdiri. Nah, kortim ini sebenarnya nanti adalah calon-calon untuk menjadi seorang pemimpin komsel. Oh. Nah, di dalam komsel ini sebenarnya ada dua tujuan. Yang pertama harus ada perubahan hidup, ya. Contoh, Pak Juni bandel ini, contoh ya Pak ya. Oh. Begitu di komsel, lama-lama baik, jadi orang baik. berubah ya? Berubah, harus berubah. Itulah. Kalau nggak berubah, Betul. ya Perubahan jangan ikut karakter komsel ya. ya, gitu ya. Iya. Jadi harus ada perubahan. Yang kedua, komsel itu harus berbelah. Nah, dan komsel ini sebenarnya adalah menurut saya pilarnya gereja. Iya. Gereja tidak akan bisa bertumbuh pesat tanpa adanya komsel. Iya. Bagaimana seorang gembala sidang menaungi katakan 5.000, 10.000 jemaat, nggak bisa. Itulah ketua komsel berfungsi untuk memuridkan, melindungi dan sebagainya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Iya. Nah, idealnya kan 12. Ketika itu makin bertambah lebih dari 12, sebaiknya Pecah. Dipecah. Iya, Dibelah. pecah. Pembelahan. Iya. kumpul lagi komsel Iya, baru. betul. Itu Iya. seperti Betul. emang Tugas sel kortim. begitu ya. Iya. Iya. Jadi Komsel itu. kortim ya. ketua komselnya itu kortimnya mengganti menjadi ketua. Oh, Jadi untuk di grup iya, yang iya, baru, iya. grup sel yang baru. Iya. Nah, teman-teman ini kan sebagai ketua komsel nih ya. Ya. Pengalamannya bagaimana sih? Bisa diceritakan nih biar para penonton tahu sebagai ketua komsel ternyata repot juga ngurusin orang nih ya. Iya, iya, betul. Tantangannya apalah? Tantangan Iya. teman-teman Tantangan sebagai terbesarnya untuk kita komunitas sel itu memang kita mengenali karakter seseorang itu nggak mudah. Karena dalam satu wadah 12 orang nih. Iya. Kita mengenal yang satunya gampang pemarah, yang satunya juga malu, ya introvert dan sebagainya. ngambek, Bagaimana cara tukang kita ngambek, masuknya ya, nih? gitu ya. Karena kita sebagai ketua komsel kan harus bisa masuk nih ke mereka. Bagaimana mereka bisa nyaman di satu keluarga rohani kecil ini gitu kan. Nah, itulah tantangan terbesar. Ya kita memang mengandalkan Tuhan pertama. Ya Tuhan, jadikan kami hati hamba. Seorang komsel, seorang ketua komsel harus memiliki hati hamba dulu. Hati seorang gembala yang mau mengayomi. Yang mengayomi ini memang panggilan, memang nggak mudah ya. Ketika itu maka Tuhan akan kasih tuntunan kepada kita, Pak. Oh iya nih, menangani orang yang gampang marah nih kayak gimana ya kan. Coba supaya kita lebih bicaranya lebih supaya nggak terlalu langsung to the point atau apa gitu kan. Mungkin juga yang mengalami orang-orang yang susah bicaranya, kita ajarin mereka untuk supaya mereka terbuka gitu kan. Itu memang gampang. Perlu hikmat tiap-tiap hari, Pak. Memang harus kesabaran itu kita dalam proses nggak instan ya. Komunitas ini adalah satu keluarga yang memang kita prosesnya agak panjang waktu itu. Tapi kita di mana dalam itu ketika kita mengenal satu sama lain, ya itu tantangan kita tuh. Aduh, kayaknya down ya ketemu orang yang kayak gini kan. Tapi ya udah terus aja berserah sama Tuhan. Kalau kita punya hati hamba mau melayani, maka kita pasti mau bersabar untuk menghadapi karakter-karakter ke-12 murid kita ini yang sudah ditentukan. Jadi itu aja sih Pak. Kalau pergumulannya saya itu sebagai ketua komsel, kita harus semakin sabar ya untuk menangani setiap karakter-karakter yang berbeda-beda ini, dan bawa terus di dalam doa. Nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, Pak. Yes. Kekuatan kita sangat terbatas. Kita manusia sangat terbatas. Kita bilang, Tuhan, Engkau sudah percayakan kepada kami 12 murid ini untuk sama-sama bertumbuh, buat kami juga menjadi contoh, menjadi teladan buat mereka, sehingga mereka juga menjadi berkat buat kita juga jadi berkat buat mereka. Sehingga bukan hanya secara lisan atau secara apa kita ajarin mereka, tapi karakter kita juga harus benar-benar jadi teladan, Pak. Iya. Oh iya, dia lihat nih leader kita. Oh iya, nih orangnya sabar, cara nanganin orang gini. Jadi dia kan contoh, Pak. Iya. Seperti seorang anak akan mencontoh seorang ayahnya. Betul. Oh iya, seorang ibunya. Oh iya, ayah saya begini cara menangani masalah. Ibu saya begini, ya kan. Itulah kita menjadi ibu rohani atau bapak rohani. Itu jadi tantangan terbesar. Ada ini nggak contoh-contoh yang sangat berkesan dari Pak Lukas, Pak Usman atau Pak Joni nih dalam memimpin sebuah komsel yang kejadian-kejadian yang membekas gitu loh, yang mengesankan lah, ada nggak? Atau malah yang Menyebalkan. Menjengkelkan. Iya. 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 Ya, ada sih Pak. Jadi memang sebenarnya kalau kita sadar bahwa kalau kita katakanlah tadi contoh ada 12 murid, tentunya semuanya tidak baik-baik saja ya. Ada yang bandel, ada yang
dengan karakter yang berbeda, yang mungkin suka marah, suka dan sebagainya, bahkan ada yang suka menghujat gitu. Tapi sebenarnya disitulah kita ditempatkan Tuhan sebagai seorang pemimpin. Iya. Kita nggak bisa ngeklaim Tuhan, pokoknya anggota saya harus baik-baik, nggak bisa. Iya. Karena karakter daripada anggota Komsel kita itu sebenarnya membentuk karakter pemimpinnya juga gitu. Tadinya mungkin saya contoh ya, saya tadinya menghadapi anggota saya ini, aduh saya nggak sabar. Sebenarnya secara daging ini saya emosi, Udah kesel ya, marah, Pak ya? marah. Udah Tapi kesel ya? Tuhan ingatkan bahwa, kamu pemimpin, Iya. kamu harus bisa gitu kan. Jadi akhirnya kita belajar di situ Pak, akhirnya kita jadi sabar gitu ya. Padahal Melatih kita juga itu ya. betul, Iya. karakter tadi ya, kita jadi sabar gitu ya. Yang kedua memang kita senang juga. Ini yang tadi yang dari sisi yang menjengkelkan Iya, ya. iya. Tapi di sisi lain ada yang senang. Saya senang kenapa? Orang ini tadinya mungkin contoh nggak bisa berdoa, Iya, iya. nggak bisa nyanyi, tiba-tiba bukan tiba-tiba dalam proses Komsel ini, sekarang udah bisa berdoa, Iya. bisa artinya mengalami kemajuan. Nah, itu senang kita punya anggota seperti itu Iya, Pak. Malah kadang-kadang terus terang di Komsel ini kadang-kadang gini, kita pembagian tugas. Oh, Kadang-kadang itu menyebalkan juga. Kita mesti nunjuk orang kan. Kadang-kadang itu gini, yang sering terjadi itu kadang-kadang kita bilang besok tolong ya WL ya. Tahu-tahu dia berubah, dia nggak ada info. Itu kadang-kadang menyebalkan. Iya, Ya, terus terang aja sih. Nah, makanya tapi seperti Pak Lukas bilang, kita punya 12 murid yang berbeda-beda karakter. Ada yang kepedean, ada yang pede habis, ada yang ragu-ragu, Pak. Ya kan itu yang terjadi. Iya, iya. Tapi tugas kita sebagai ketua, ya puji Tuhan kita harus bisa mengayomi itu semua. Iya. Itu sih Pak, yang kalau kejadian-kejadian aneh sih Iya. pasti belum ada banyak, tapi yang sering kita harus alami itu. Itu ya. Ketika udah tugas nih ya, dia nggak ada kabar. Ya itu paling kesel itu Pak. Iya. Nah jadi hilang gitu, kita mesti hubungin nggak bisa apa nggak bisa. Cari pengganti Nah aja. cari pengganti itu kadang-kadang nggak segampang itu Iya, kan. iya. Nah ya kita harus bisa itulah Iya, pengalaman itu menjembatani ya. Dari Pak Usman gimana Pak? Nah, ada satu contoh Iya. case gini. Kita ada sharing, ada salah satu murid di sel kita gitu ya. Kita sharing, ayo Pak, Bapak pasti bisa dalam proses ini. Oh iya, kita doain nih bagaimana cara menghadapi dalam pekerjaannya, bagaimana dia bisa sukses, maksudnya bisa menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaannya. Oke Pak, coba ya kita tolong didoain. Setelah didoain, oke saya jalanin ya Pak ya seperti itu. Tapi pada hari hanya ketika dia mau menghadapi masalah, dia langsung telepon kita loh. Pagi-paginya telepon, Pak ini gimana cara ngadapinnya? Tadi udah semalamnya udah oke nih kan gitu. Pak Tuhan, saya bentar lagi ada pekerjaan juga. Terus harus kasih, tadi kan udah kasih tahu bagaimana keluarnya menghadapi pimpinan dan masalah gitu kan. Kadang-kadang ada juga ketika bukan hanya di waktu komunitas, tapi waktu di mana-mana kita lagi di luar komunitas kita sibuk, mereka suka cari kita itu kadang-kadang ya sebagai ini ya. Karena mereka mesti merasa nyaman sama kita, maka kapan waktu mereka bisa hubungin kita loh. Karena mungkin kita lagi belum siap atau apa. Itu kadang-kadang oh iya nih orang Dikit-dikit harus sabar telepon, ya. iya. Iya, dikit-dikit sabar. Pak gimana nih Pak ya cara masalah ini ya. Curhat. Takut ya curhat. Curhat atau Dikit-dikit curcol. ya. Dikit-dikit curhat, aduh kadang-kadang aduh gemes ya aduh ya kan. Nah itulah dimana kita ya udah sabar ya untuk hadapin mereka gitu kan satu-satu. Tapi percaya bahwa ini bukan suatu yang instan sih. Iya. Ya proses banget gitu ya, membentuk karakter seseorang itu kan memang nggak mudah ya. Dari yang penakut bisa jadi berani itu kan Iya, perlu iya. tiap hari kita ingetin jangan takut, jangan takut gitu. Dan itu membuat betul setelah karakter orang itu bahkan kita juga jadi berkat. Iya. Ya apa yang kita ajarin. Jadi case-case gitu karena mereka merasa nyaman sama kita. Jadi nggak hanya di Komsel aja. Kadang waktu-waktu tertentu biasa kapan aja dia telepon kita. Iya, iya. Kita menghubungi kita. Pak, cara doanya gimana ya? Doain orang sakit Iya, ya iya. gitu kan. Kalau kita aku takut Pak kalau pakai minyak urapan ini gitu kan misalkan atau apa. Jadi kita nggak apa-apa kita ajarin. Ayo kamu jamah mertua kamu ya kan urapi ya kan. Kadang-kadang kita bantu, kita video call ya kan. Ayo iya. Jadi kita ajarin ya Pak. Perlahan-lahan kita ajarin mereka sehingga mereka bisa cara ini loh bisa mandiri lepas dari itu. Nah, Bapak-bapak nih, di acara Komsel ini, acaranya itu seperti apa sih? Apakah seperti ibadah raya Ya. atau ada sesuatu yang berbeda Ya. di Komsel ini? Ya, prinsip dari ibadah Komsel ini tidak boleh ibadah raya dipindah ke Komsel. Iya. Karena artinya harus ada Konsepnya. pujian, harus ada khotbah, tidak selalu begitu. Oh. Jadi intinya ibadah di dalam Komsel itu atau pertemuan dalam Komsel itu tidak boleh menduplikasi dari ibadah. Iya. Jadi jangan memindahkan ibadah ke Komsel. Contohnya pujian harus sekian menit, khotbah jangan. Karena lebih cenderung
Komsel itu lebih bagus komunikasi atau diskusi. Iya. Mengalir betul. Mengalir. Nah, karena di situ kita saling boleh merasakan kedekatan kita gitu ya. Jadi intinya dalam Komsel itu dibuat happy ya, dibuat senang gitu ya. Jangan ada tekanan sehingga anggota kami Komsel ini misalnya diberkati dengan Komsel itu, Iya, pasti iya, mereka iya. ngajak yang enak lu di sini Komsel, Iya, nah iya. gitu. Nah itulah salah satu tujuan Komsel ya, supaya jumlahnya bertambah-tambah dan harus menjadi berkat gitu ya. Betul. Gitu. Karena saya lihat juga Komsel ini jadi wadah untuk kesaksian, Pak. Iya, iya. Jadi kadang-kadang kalau kita di ibadah raya kan nggak mungkin itu, Pak. Jadi kita ini mungkin Pak Lukas saya lihat lagi ada masalah. Kita kebetulan hari itu saya dapat kesaksian dari Senin sampai Jumat kan misalnya sampai Sabtu. Saya ada kesaksian tentang hidupnya. Saya cerita, Pak Lukas bilang ini dia yang saya butuhkan. Itu di Komsel Iya, itu kan iya. gitu. Kenapa ya? Kadang-kadang event-event gini, Pak, mereka tuh lagi stres mungkin. Iya, iya. Ya karena ekonomi, karena keluarga, karena apa. Tapi kalau kita dalam Komsel ini saling melengkapi tadi, Pak. Iya. Jadi nggak sama gitu loh. Kita menyaksikan Tuhan Yesus baik loh buat kita. Iya, iya. Tuhan Yesus haruslah depan kita. Iya. Ini yang nanti mereka sering lihat, oh ya juga ya. Iya. Bahwa saya bukan hanya saya yang mengalami masalah. Pak Lukas pun walaupun Pak Lukas orang ini ketua, Oh, lebih banyak masalahnya. lebih banyak masalah Ya, gitu loh. problemnya lebih banyak. Ini yang kita bilang sharing ke mereka. Jadi akhirnya mereka ada satu fight. Oh iya, tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Iya. Berarti semua mau Pak Usman, Pak Lukas, mau Pak Denny, Pak saya pun perlu Tuhan. Iya, Itu betul. Komsel itu motivasi buat mereka sih. Iya, iya. Yang saya sering lihat karena saya selalu bilang kita punya problem yang sama. Tergantung nih. Iya. Salib besar, salib kecil yang kita bawa. Iya. Nah, di Komsel itu kita menceritakan mereka bahwa semua punya salib. Iya. Tuhan Yesus punya salib, kita pun punya. Iya. Tapi kita sehari-hari yang lakukan seperti apa? Itu yang buat kita saling kuat dan motivasi menguatkan untuk kita semua di grup Komsel. Itu sih, Pak. Iya, Nah, sering. satu lagi Pak, iya. konsepnya dari Komsel ini, Iya, jadi bukan hanya ibadah raya. Kadang-kadang kita juga dari satu tim ini kita mau fellowship yuk, kunjungan kemana satu tempat, ataukah di panti jompo atau apa, dari teman-teman ini bisa melihat, oh ya nih kehidupan mereka itu kita bisa sama-sama bisa sharing di situ, belajar sesuatu hal. Jadi memang benar-benar beda dengan ibadah raya. Oh. Jadi nggak sama Pak. Iya. Nah, biasanya Komsel ini diadakan di mana, teman-teman? Nah, kita kadang-kadang suka di resto ya, atau misalkan sambil makan gitu kan, atau di tempat kafe. Jadi bebas Pak, tempat-tempatnya. Bisa di yang- rumah, di rumah, anggota. Iya, rumah- atau rumah- di rumah ini. kantor bahkan Iya. di kantor-kantor mungkin selesai ibadah, selesai pekerjaan kantor, mereka mau ada satu tempat ibadah, kita di situ Pak. Iya. Kayaknya di mana tempat yang Di mana? bisa mereka nyaman, Pak. Benar. Iya, iya. Dan tidak harus ada pujian, tidak harus sharing kita firman boleh. Iya, karena kita berpikir kita berkumpul kan mungkin takut mengganggu orang lain juga. Iya. Ya kalau di resto yang kita lihat bisa kita pakai ada tempat aulanya gimana kita Iya. bisa saling sharing, makan dulu, ngobrol-ngobrol santai gitu sih, Pak. Ya sebenarnya Komsel ini nggak ada panduan baku gitu kali ya. Nggak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Nggak bebas, Pak. Itu bebas aja Bebas, mengalir. bebas. Iya, Ya, benar. caranya. Saya mungkin mau cerita sedikit ya mengenai Komsel ini. Waktu pertama kali saya di gereja ya, Iya. itu ada Komsel memang. Nah, Komsel ini saya kurang begitu suka dan apa sih Komsel? Jadi setiap diundang saya nggak mau. Jadi istri saya dulu yang masuk. Nah, pas saya pulang kerja ini kok ada pujian, ngapain sih ini? Ternyata anggota Komsel istri saya itu doain saya. Tuhan berkati Pak Lukas supaya dia Iya, ikut iya, Komsel. Dan itu saya nggak mau langsung. Tapi perjalanan proses gini, lah Tuhan sekarang saya suruh memimpin Komsel gitu kan. Hal yang unik ya, itulah. Ya, nggak Kita tahu, kadang-kadang ya. tadinya nggak suka Panggilan atau mungkin Tuhan. kita dua anti di Komsel. Betul. Ternyata Tuhan tempatkan kita malah menjadi seorang leader di situ. Tapi di jangan Komsel. salah, Pak. Memang yang kita nggak suka itu Tuhan kasih kita tempat di situ. Nah itu dia. betul, betul, betul. Seninya ya, Iya. biasa ya. Kadang-kadang di mana yang kita nggak suka Tuhan kasih tempat kita di situ. Iya. Iya betul. Nah, teman-teman ada nggak kesaksian dari kelompok Komsel teman-teman mereka diubahkan karena ikut Komsel? Tadi kan Pak Lukas sudah Iya. sharing nih. Ternyata istrinya dulu yang ikut Komsel ya Pak ya. Betul, betul. Malah Pak Lukas didoakan jadi malah. Itu bukan 1-2 hari Pak, berbulan-bulan saya nggak mau ikut. Karena apa sih gitu ya, itulah ya. Makin kita benci, makin Tuhan sayang sama kita Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, Itu kan benar-benar. iya betul. Nah itu dia. Pak Lukas kesaksiannya kayak gitu. Karena dulu saya dari kecil belajar namanya sekolah minggu ya, terus Komsel. Nah, di dalam satu komunitas Komsel kita juga ada kejadian nih. Iya. Dari kalau kita tempatin di situ
itu suami istrinya masih ikut komsel Pak, tapi suaminya nggak mau, dilari. Bahkan itu kan karena rumahnya juga cukup terbatas ruangannya, jadi dia selalu lewat jendela. Dia kesaksian nih, saya lewat jendela, pokoknya setiap itu udah di kamar, tiba-tiba kok udah ada komsel gitu kan, dia mau keluar susah, jadi kita doain, terus dia denger orangnya itu benar introvert Pak, introvert banget, sulit untuk ketemu bergaul sama orang. Tapi kita sering kali komsel di situ ibadah, terus akhirnya dia sering dengar kita doain dia, gitu ya, dengar diberkati, dipakai Tuhan, ya kan, dijamah Tuhan keluarga ini jadi berkat buat Tuhan, dia seneng. Akhirnya Pak jadi pemimpin komsel, benar, jadi semangat. Akhirnya dia bilang, oh saya doain juga sama kayak Pak Usman ya, semangat berapi-api. Akhirnya Usman kedua katanya gitu ya, semangat berapi-api karena dia bilang, oh iya ternyata komsel itu benar-benar berdampak buat mereka itu. secara pribadi ya, itu luar biasa. Kayak kejadian kemarin, ya kita sebelumnya saya juga nggak kenal sama mereka. Waktu kita mau komsel, kita cerita-cerita, terus saya juga bilang posisi saya sekarang lagi ada masalah, saya bilang. Secara saya cerita, saya juga lagi nggak ada kerjaan. Ternyata di situ ada yang bilang juga, saya juga lagi nggak ada kerjaan Pak. Tapi saya lihat Bapak ini memotivasi saya loh Pak. Nah gitu kan. Jadi saya kadang-kadang saya lihat gitu, mungkin mereka kadang-kadang gini loh, udah bingung apa yang harus dilakukan. Karena kita ketemu, kita sel, mungkin saya nggak kenal juga beliau, tapi bilang, iya Pak, saya juga lagi di PHK Pak. Tapi saya lihat Bapak, saya lihat istri Bapak, kayak Bapak tenang-tenang aja, fine-fine aja. Makanya ini yang saya bilang, kalau kita bilang, ya apa yang kesaksian-kesaksian hidup buat mereka, itu kita bisa sharing di sana. Nah itu loh yang mungkin keluarga ini tadinya mungkin mau berpisah, gara-gara kita lihat, ngelihat kiri kanan, ngelihat Pak Usman, Pak Lukas sama Bu Reni akur-akur saja ya. Kan kita nggak cerita masalah kita di rumah, tapi karena kita di kelompok sel tadi, mereka lihat. Nah, saling menguatkan. Saling menguatkan, Pak. Iya, saya juga ingat, saya waktu itu pernah melayani di Komsel juga, menjadi ketua Komsel. Ada kejadian yang saya benar-benar ingat sampai sekarang itu, seorang ibu yang ditinggal suaminya, karena punya will. Wah, setiap datang Komsel tuh si ibu pasti nangis, ya kan? Dia pasti nangis. Ya kita ngerti lah ya, suaminya pergi meninggalkan keluarganya. Tapi kejadian ibu itu saya pernah alami. Saya pernah alami waktu papa saya juga gitu. Papa saya waktu itu pernah sebelum akhirnya bertobat pernah mengalami hal yang sama. Tapi di situ kami tuh sekeluarga berdoa. Saya ingat 2 tahun kami berdoa, dan 2 tahun itu Tuhan jawab. Akhirnya papa saya kembali. Papa saya kembali ke keluarga dan ya akhirnya bertobat. Nah, cerita itu saya bisa bagikan ke ibu ini, karena saya pernah mengalami. Dan puji Tuhan, berapa tahun kemudian si ibu itu kembali. Walaupun saya udah nggak melayani di Komsel itu, tapi saya mendapat berita bahwa suaminya kembali. Itu kan itu kan kesaksian hidup kita. Makanya di Komsel itulah kita sebenarnya bisa saling menguatkan. Betul. Makanya kadang-kadang kalau dibalik lagi ya, kita bilang kadang-kadang kita punya keluarga masing-masing. Tapi karena ngeliat kayak Pak Denny cerita, saya pernah pengalamin. Ketika kita sharing, kita menyaksikan itu, orang kadang-kadang begini, tadinya dia mungkin nggak mau ngomong, ya Pak Usman, Pak Lukas ya, karena dia diam. Aduh, saya punya masalah nih, suami saya ninggalin saya berat nih. Tapi dengan kita sharing, saya bilang apa? Dia waktu kita terima, dia juga sama saya. Akhirnya dia percaya diri, dia juga bisa cerita. Kadang-kadang orang tuh nggak berani cerita. Dia takut itu dibilang bisa jadi aib buat dia. Betul. Saya bilang, mereka kayak saya nih. Saya contoh selalu bilang, jangan pernah sedih. Kenapa? Saya ini kalau dibilang hidup saya anak istri kedua. Anak istri pertama saya tuh orang kaya semua Pak. Saya dengan anak mami saya tukang kue. Tapi hari ini Tuhan berkati saya. Mereka jatuh, saya tidak. Walaupun posisi jatuh saya seperti ini, saya masih bisa tough. Karena mereka kadang-kadang mungkin mengharapkan dunia, mengharapkan kekuatan sendiri. Tapi ketika saya sharing, kayak kemarin saya ada satu pastor cerita, saya juga anak istri kedua, dia hidup di Nah, ini yang buat bilang, kita nggak sendirian. Kita ada kelompok yang menyatakan semua pernah mengalami. Jadi apa sih kekuatan kita? Apa sih? Kita bergandengan tangan di kelompok sel, dari 2 keluarga, 3 keluarga, 12 orang tadi mungkin pecah, ini akan mungkin kita kuat bahwa Yesus selalu ada di depan kita. Betul. Gitu sih. Betul. Kayak kesaksian dari
Komsel ini emang luar biasa nih. Iya. Iya, betul. Karena banyak hal yang kalau ibadah raya tuh kita nggak bisa Betul. saling Betul, sharing, nggak saling bisa. cerita. Ya Betul. justru di Komsel inilah ya. Tertutup, kelihatannya Iya. baik-baik aja Iya, nih iya. kalau Iya. ibadah. Jadi Begitu sebenarnya di Komsel, dalam Komsel itu seperti ini, seperti bengkel dan showroom. Betul. Nah, Komsel ini sebenarnya bengkel. Betul. Kalau cari mobil yang nggak ada cacatnya, beli di showroom. Iya. Nah, kalau mau mau memperbaiki mobil yang rusak di bengkel, betul ya? Itu Komsel ini. Ya. Jadi karakternya nggak baik itu. Nah, salah satu hal sebenarnya kalau kita renungkan sebagai baik anggota Komsel maupun leader itu sebenarnya kalau kita renungkan kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena kita sebagai dalam tanda kutip gembala kecil ya. Iya. Kita memuridkan 12 orang yang nanti akhirnya berkembang. Dan ingat, Tuhan untuk memenangkan seluruh dunia tidak perlu banyak orang, hanya Iya. 12 murid ya. Iya. Dari situ berbola-berbola. Nah, kitalah termasuk muridnya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, jadi artinya memang jangan heran di Komsel ini boleh saya katakan memang mobil rusak semua itu. Betul. Nah, ketua Komsel lah yang bertugas untuk memperbaiki mobil ya. Ketok magicnya ya. Magic ya, betul. Perbaikan semua. Ada bannya yang Iya, rusak, betul. setirnya rusak gitu Pokoknya kan. keluar bersih, Nah. balik seperti semula. Betul, betul. Dan itu menurut saya sangat mulia di mata Tuhan ya. Dan itu maunya Tuhan seperti itu. Tuhan kasih seorang leader, ayo kamu perbaiki itu. Banyak mobilmu yang rusak gitu kan. Iya. Kita perbaiki seperti itu, Pak. Betul. Iya. Nah, Pak Lukas, ini pesan-pesan buat Pak Lukas nih, buat para ketua Komsel yang saat ini sedang memimpin Komsel. Apa yang ingin Pak Lukas sampaikan pada mereka? Ya. Ya, ini berdasarkan yang saya alami. Yang pertama itu banyak doa. Baik doa ya. Banyak doa dan banyak puasa. Oh, baik Nah, puasa. Iya. di situ kita akan membentuk kesabaran sebagai seorang leader. Ya. Kesabaran terus ya ini menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Betul. Disitulah kita dibentuk nih sebagai seorang leader. Jadi dan yang terakhir adalah semangat gitu ya. Betul. Firman Tuhan mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaan. Jadi semangat. Wah, punya 12 ini mungkin nakal-nakal semua, tetap semangat gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak bekerja sendiri. Iya, Kita ada Roh Kudus yang mengajari kita. Amin. Gitu. Kurang lebih gitu, Pak. Ya, dari Pak Usman. Pesan Nah. buat ketua Komsel nih. Oke, aku tambahin Ini tadi kebetulan udah- ini Komsel kami ini lagi berbelah nih, Pak. Iya, luar biasa ya. Ada pemimpin baru-baru nih. Nanti kita sampaikan ini. Aku menambahkan dari Pak Lukas itu semua poin-poin yang tadi Pak Lukas sampaikan benar ya. Tapi tambah lagi ya, Bapak Ibu sebagai leader tambah panjang sabar. Yes. Ya, sabar ya dalam kayak mau proses murid-murid kita kayaknya nggak gampang, nggak langsung instan ya. Sabar. Ini sabar. Pak Usman kayaknya curhat ini. Ini kan ketua betul bagaimana Ya, curcol kasih sedikit. semangat Curhat ya. ini. Jadi kalau Pasti ada misalkan pengalaman ini. Nah, betul. Jadi kalau ketua Komsel yang nggak sabaran, nggak bisa Iya, nggak lulus. Ya jadi harus sabar ya, sabar ya kan gitu ya. Lus dada. Angkat tangan, lus Aduh, dada. anakku, ya kan, anakku ya kan satu sama lain kita sama tambah sabar. Setelah memang penting ya, doa itu pasti penting karena kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena bukan panggilan kita. Kalau kedagingan kita ini terlalu kuat, kayaknya maunya yang nyaman-nyaman aja, yang enak-enak aja, pekerjaan yang enak. Tapi ini benar-benar panggilan, benar-benar juga merubah karakter kita menjadi karakter siap. Kristus. Dua karakter Kristus yaitu adalah lemah lembut dan rendah hati. Iya. Itu adalah yang Saya harus tambahkan kita- juga bahwa seorang ketua Komsel itu atau Tuhan memilih kita itu bukan karena kita mampu, tapi Tuhan milih mau. Iya. Nah, ya, betul. kalau mampu banyak ketua Banyak, Komsel nggak banyak, mampu. banyak. Iya. Tapi karena mau Iya. jadi mampu, betul Jadi ya? mampu. Betul, Tuhan betul, yang betul. mampukan Betul. lo ya. Iya, Karena betul. kita mau dipimpin Roh Kudus kita Iya, jadi mampu. iya. Itulah proses pemuritan ya. Pemuritan. Dengan di dalam Ya Komsel. betul. Jangan lupa andelin Tuhan terus, jangan andalkan kekuatan kita. Kita nggak sanggup dengan Nah, ini kekuatan kita Pak Usman sendiri, curhat lagi nih. Tuhan benar-benar ya kan. Tuhan gitu kelihatan mungkin di satu komunitas kita kuat sebagai pemimpin, tapi secara sendiri kita Sama individu sama juga, Tuhan. ya. Sama aja. Tuhan, Iya. tolong aku Tuhan ya kan. Bagaimana kita mungkin nggak bisa curhat sama murid-murid kita gitu kan? Mungkin, aduh, saya mau curhat aja kok ketua Komsel saya don begini gimana? Iya, iya. Ya kan kita Bukan harus kuat. menyemangati Bukannya ya. kita Menyemangati, malah kita ikut. malah jadi don mereka gitu kan. Iya. Tapi bukannya kita berarti juga munak dalam hal ini, tapi kita juga harus bisa di mana kita diisi sama Tuhan secara pribadi, sehingga kita bisa mengalirkan kuasa dari Tuhan itu kepada mereka. Iya. Sehingga itulah menjadi kita menjadi ketua Yes. Komsel yang benar-benar jadi wadah Iya. untuk menjadi disalurkan kepada murid-murid kita yang memerlukan. Dan jangan pertolongan lupa Tuhan. juga ketua Komsel ini 100% harus bisa dipercaya oleh orang yang dimuridkan. Betul. Kenapa? Kalau
anggotanya nggak percaya sama pemimpinnya repot. Iya. Jadi harus percaya secara pribadi pun dia leluasa untuk curhat dan sebagainya. Harus itu penting itu. Iya, iya. Jadi harus menanamkan kepercayaan bahwa Iya. kalau Dan cerita mau- dia nggak disebar. Iya, betul, iya. betul. Iya. Nah, jadi mereka juga nyaman. Bisa Aku mau jaga cerita deh rahasia, ya. sama ketua komsel saya gitu. Ya, Nah, kalau dari Pak John ada Kalau saya sih sebagai ketua Komsel ya, saya cuma bilang Tuhan ciptain kita kuping dua untuk mendengar, Pak. Iya. Bukan kita langsung harus berkata. Iya. Jadi kadang-kadang nih, ya kita kan tempat curhat mereka juga. Iya. Ya, pesan saya sih benar tadi Pak Usman bilang sabar, angkat tangan, dada sabar. Iya. Kenapa ya? Karena kalau kita selalu dia belum berkata kita udah ngomong duluan. Iya. Kita tidak mendengar. Iya. Iya. Itu kayak saya bilang jadi ketua tuh harus bisa mendengarkan. Karena di 12 orang itu pasti ada yang saling Iya. yang inilah, yang begini, yang begitu. Iya. Tapi sebagai ketua tetap kita sebagai hamba Tuhan juga kita kasih tahu mereka bahwa Iya. ada jalan keluar semuanya. Amin. Tidak sendirian. Ya. Nah, kuping kita dengar baik-baik, apa sih yang dari si A apa dari si B, mulut kita bisa merangkum semua. Iya. Nah itu pesan-pesan buat ketua komsel. Nah sekarang pesan buat jemaat komselnya, Pak. Jangan dari Pak John dulu deh. Pesan buat jemaat komsel. Jangan nakal-nakal ya. Kalau kita bilang Iya, iya. balik ya. Tadi kan kita bilang 12. 12 itu mungkin semua tidak ada yang sama karakternya. Kalau pesan saya cuma satu, ikuti aja apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Iya. Karena kita sebagai ketua tidak ada yang sempurna. Betul. Tapi kalau kita menuntut ketua kita sempurna, berarti kita tidak bisa 12 itu. Iya, iya. Tapi kalau kepada 12 murid-murid saya nih ceritanya nih, ya kan murid-murid saya. Iya, iya. Percayalah, Iya. ketika dalam satu kelompok sel, Iya. kita akan kuat. Kita akan bergandengan tangan Iya. buat hadapi setiap masalah kita Iya. di sehari-hari. Itu aja sih, Pak. Oke. Nah dari Pak Usman apa Pak pesan Ya. buat kalau Karena murid-murid komsel ini jemaat murid komsel ini luar biasa ya. Jadi memang betul. Tadi saya menambahkan lagi yang Pak Joni sampaikan bahwa sebagai murid komsel itu menganggap bahwa kita tuh nggak saling sempurna. Satu sama Ya. lain kita harus saling menerima kekurangan kita, kelebihan kita sebagai anggota komsel juga harus bisa saling menerima satu sama lain. Oh iya nih mungkin Iya, iya. ketua komselnya kok bagaimana yang Iya. mungkin di pandangannya si anggota komsel Murid, nggak iya. sesuai Iya. ekspektasinya. Belajarlah bahwa ketua komsel juga manusia, Iya. ya banyak kekurangannya. Kalau kita dalam satu keluarga, kita juga percaya bahwa papa kita, mama kita juga nggak ada sesuatu yang sempurna. Kita belajar aja, tapi ambil yang baik, ya kan. Lalu yang tidak baik Kita jangan buang. kita Iya. lakukan, ya kan. Kan, Jadi betul. oh iya nih kurang bagus, udah kita jangan lakukan. Iya. Sebagai anggota komsel harus tetap juga semangat dan melihat sesuatu kekurangan itu menjadi suatu bukan jadi batu sandungan ya. Iya, iya. Jadi doa juga. Oh iya ketua komsel saya kekurangannya Iya, ini. doakan, betul. Support, Doakan, kesian iya. dia udah ngurusin kita banyak orang gitu kan. Udah kasih waktu, kasih tenaga, Iya, pikiran iya, semuanya iya. gitu kan. Harus seperti itu. Iya. Ya. Kalau dari Pak Lukas gimana? Ya, jadi saya ada dua hal yang mau saya sampaikan mengenai pesan kepada anggota. Yang pertama, saya tidak menempatkan sebagai atasan dengan bawahan. Nah, jadi saya menempatkan seperti lokomotif dengan gerbongnya. Iya. Jadi artinya, ayo saya sebagai leader, ayo kamu ikut saya. Tentunya menuju ke kebaikan ya. Iya, betul. Menuju ke surga gitu ya bahasanya. Kenapa? Karena memang harus begitulah salah satu tugas dari seorang leader. Yang kedua, saya tanamkan bahwa mereka harus percaya dulu sama saya dan tidak merasa ada gap ya. Jadi harus nyaman dulu. Ya mungkin karena memang setiap ketua komsel ini ada trik-trik khusus atau cara mereka memimpin berbeda-beda ya. Kalau saya nggak suka tegang. Makanya saya punya prinsip ini 3S. Serius, santai, selesai. Iya. Ya serius harus serius, tapi santai, tapi selesai gitu ya. Nah, sehingga member ini harus merasa memang ya nyaman dulu ya. Ya, Kalau nggak nyaman, ya kita seperti punya restoran, ngundang orang, mereka harus nyaman nih, enak masakannya, pelayanannya bagus ya. Nggak mungkin mereka Itu nilai jual dari betul, gitu ya. nggak mungkin marah beralih ke tempat Betul. lain. Nah itu perlu itu Betul. sebagai seorang leader. Jadi jangan khawatir. Ketua komsel ini baik-baik semua. Iya. Anggota komsel juga harus mendoakan ketua-ketua komsel. Iya, Itu yang iya, penting ya. betul. Dan komsel ini juga bukan hanya anggota-anggota komsel ini juga akan jadi leader suatu Iya. saat jadi pemimpin. Jadi jadi teladan kita, Iya. mereka juga bertumbuh di dalam teladan kita dan mereka Betul. juga akan menjadi pemimpin Iya, iya. untuk berikutnya. Itu nanti kalau jadi pemimpin itu tugas dia tuh. Iya. Siap dicu. Belajar lagi ya, Iya, belajar sama lagi kita. dia. Iya, iya. Karena kan biasanya waktu murid dia bisa protes. Iya. Ketika dia pemimpin dia harus bisa Protes protes gitu ya. Ya,
Maka hidup ini harus penuh Iya. pembelajaran lah. Pembelajaran. Kita harus Betul, belajar. betul. Nah, sebelum kita akhiri ini pertanyaan terakhir. Ya. Bapak-bapak, ayat favorit nih dari siapa dulu lah? Pak Lukas Waduh. dulu. Boleh, saya. Ada Pak ayat favorit? Saya favorit adalah Yesaya 41 ayat 10. Wah, kita baca ya, Saya Pak. baca aja Iya, ya. boleh, Pak boleh. Lukas, Atau silakan sama-sama baca. dibaca, Ya, boleh. boleh. Nanti saya ceritakan kenapa saya favorit dengan ayat ini. Yesaya 41 ayat 10. Ayat 10. Boleh minta tolong Pak Denny dibacakan ya. Oke ya, Ya, Yesaya ya. 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, Amin. baik. Amin. Ini ayat saya sangat senang sekali dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Jadi begini, pernah saya mengalami persoalan yang menurut saya berat dan sebagainya. Dan saya membaca Alkitab ini memang tidak berurutan ya, random gitu ya. Saya sudah seperti ada janji sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya buka, Tuhan bicara lewat firman gitu ya. Jadi di dalam Alkitab saya kan ada stabilo gitu ya. Dan Yesaya 41 ayat 10 itu udah saya stabilo. Jadi suatu saat saya ada masalah yang saya bingung nih gimana ya. Ya memang berdoa juga, tapi begitu saya buka, tek, itu ayat muncul. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih, udah saya nggak baca lagi. Bagi saya itu udah jawaban. Jadi itulah tadi, jangan takut, jangan khawatir, aku ini Allahmu dan aku akan memberikan kemenangan. Dan itu Tuhan buktikan ke saya Pak. Akhirnya masalah itu selesai gitu. Amin, Gitu, Pak. amin. Terus sampai hari ini senang sekali dengan ayat itu. Iya. Ayat itu ya. Betul. Nah, kalau dari Pak Usman nih, Ya, ayat favoritnya apa nih? favorit aku Mazmur 23. Mazmur. Itu ayat Wah, apa? itu. Ya. Aku Ya, bisa ayat baca. terkenal banget itu. Iya, Terkenal iya. banget ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan Takkan kekurangan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu, itulah yang menghibur aku. Hafal ini lah. Kau- Keren, keren. Mengurapi kepalaku dengan Amin. minyak, pialaku penuh Yes, yes. melimpah. Kebajikan Tapi kan dan tadi mau gembira nyanyi. belaka Iya. akan mengikuti aku seumur hidup. Wis. Kan Dan ada aku lagunya. akan diam dalam rumah Iya. Tuhan sepanjang masa. Amin. Itu aku amin. benar-benar suka cita kalau baca Mazmur 23 itu, karena biar bagaimanapun kita adalah domba. Iya. Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Dan pada akhirnya selesai dalam perjalanan, dalam pergumulan di dunia ini, kita akan pulang. Aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu yang jadi impian kita semua. Amin. Jadi berkat. Pak John, Oh, ayat kalau- favoritnya apa nih? Kalau saya sih Matius 6 ayat 33. Wah, itu juga yang Kenapa? terkenal. Kenapa saya bilang begitu? Saya Iya. pernah mengalami itu, Jur. Jadi gini loh. Kita baca dulu, Pak. Boleh, Biar- boleh. Baca dulu, Silakan, iya, silakan. apa itu? Enggak, makanya silakan ini. Iya, saya Carilah baca ya. dulu. Matius 6 Iya, ayat 33. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Yap. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah. Betul. Ya. Karena kenapa ayat ini? Saya dulu mungkin saya sibuk dengan kerja. Iya. Saya berdua sama istri sibuk dengan kerja. Mungkin di rumah pun saya jarang, apalagi ngalamin kelompok sel ya. Iya, Ya iya. itu kan. Boro-boro Jadi, lah itu. Boro-boro lah nggak mikirin. Yang pikir kan cari duit dulu. Nah, ketika saya bisnis ketika COVID datang, saya lihat di situ tuh. Ternyata itu bukan segala-galanya. Iya. Itu yang saya rasakan, uang dan uang yang kami ini. Dulu kami bingung dengan lihat tabungan. Sekarang lihat tabungan sedikit pun kami tersenyum. Makanya cari lalu kerajaan dan kemenangannya, maka semua akan ditambahkan. Amin. Jadi jangan khawatir. Apapun yang kita lakukan, kalau kita dahulukan Tuhan dan kerajaannya, saya percaya kok. Ya, betul. Hidup ini semua akan berbalik. Iya. Walaupun posisi sekarang kita dari nol, Iya. tapi kita akan diangkat. Karena yang kita utamakan prioritas hidup itu apa? Tuhan Yesus. Yes. Iya. Kita mau melayani itu nggak gampang, Pak. Iya, iya. Memberi sesuatu yang dari kita, walaupun kita tanpa upah. Iya. Nah, itu loh, Pak. Jadi ini favorit saya ketika saya terakhir saya baca itu 6 ya 33. Tiga. Itu. Iya. Kalau semuanya sudah kita dapat kerajaan itu, apapun kita akan diberikan. Iya. Gitu sih. Amin. Ya, terima kasih nih Bapak-bapak udah bersedia Terima kasih, hadir Pak sharing-sharing. Denny. Sebelum Iya. kita akhiri, mungkin saya mohon kesediaan Pak Lukas lah ya untuk Boleh. berdoa Pak Boleh. buat para penonton kita Iya. yang mungkin saat ini sedang menghadapi Iya. pergumulan Pak, baik Iya. ketua komselnya, anggota komselnya. Betul. Kita akan doakan mereka Pak. Ya. Ya. Silakan Ya, Pak. sebelum saya berdoa, jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Apapun masalah kita, serahkan sama Tuhan. Sepanjang kita mengandalkan Tuhan, kita pasti ditolong ya. Ada firman Tuhan katakan,
terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia itu bukan seseorang yang kita kenal, tapi mengandalkan diri sendiri itu juga terkutuk. Jadi 100% kita mengandalkan Tuhan, dan kita yakin dengan pertolongan Tuhan segala sesuatunya akan bisa diselesaikan. Yes. Amin. Ayo kita Amin. berdoa, Ya. tetap semangat ya, jangan khawatir, jangan bimbang. Ada Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa. Amin, amin. Bapa di sorga, kami boleh bersyukur Engkau Allah kami yang baik Tuhan, Allah kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan tempatkan kami sebagai seorang leader di dalam Komsel. Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa di dalam Komsel terus kami harus bertumbuh Tuhan, supaya semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan lewat Komsel ini Tuhan, kami boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa, sehingga mereka boleh selamat Tuhan, mereka boleh diberkati lewat pelayanan kami di Komsel. Kami bersyukur Tuhan untuk Komsel yang kami kerjakan, yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan terus kami Komsel kami berkembang, bertumbuh dengan luar biasa, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh kami menangkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk pertemuan di dalam podcast ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa setiap siapapun yang mendengarkan, yang melihat podcast ini boleh diberkati Tuhan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan, ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas, Terima Pak kasih. Osman, Pak Joni Iya. sudah hadir. Iya. Para sahabat Menerus Waktu, tadi kita sudah mendengarkan diskusi kita tentang kelompok sel. Bagaimana kelompok sel itu memang Alkitabiah. Saya akan bacakan satu ayat dari Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi selain mereka ibadah di bait Allah, mereka juga belajar di rumah-rumah. Berarti ini mereka menciptakan komsel-komsel, Ya. kelompok sel ya. Dan pada hari ini kita telah diskusi bagaimana kelompok sel itu saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung di antara kelompok, di antara jemaat, di antara anggota kelompok sel, dan bagaimana banyak kesaksian-kesaksian yang didapat dari kelompok sel ini. Luar biasa. Jadi para teman-teman yang saat ini mungkin belum mengikuti kelompok sel, ikutilah, karena kalian di sana akan menemukan perbedaannya. yes. Ya, saya Denny Widya CBC pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo semuanya. Berkati, shalom. Halo para sahabat Menerus Waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini, dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng. Ya, silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.